Rifai, maaf Pak Rifai. Tadi Pak Rifai kalau saya nggak salah dengar, bisa diulang, scan belum pernah ada scannya ijazahnya Pak Jokowi itu? Belum pernah ada. Terus apa Andi Aswan waktu itu pernah mengatakan ini scan asli ijazah Itu Jokowi? silakan aja didiskusikan ya. Tapi Berarti kalau, bohong ya? Oh saya nggak mau komentar, cuma kalau berarti scan belum pernah ada scannya. Scannya Oke, ada kalau yang belum pernah ada scannya dari Pak yang dari di pengacaranya Dian Jokowi. Sandi itu adalah Jelas ya? foto. Iya, Saya objektif aja ya. Iya, Yang Dian Sandi itu foto, makanya miring. Bukan scan ya? Bukan scan. Jadi kalau orang mengatakan itu scan, salah ya? Tapi juga sambil ini menyanggah. Ya udah, udahlah jelas lah. Karena ini karena ini fotokopi dan foto, lain. makanya mohon maaf. Dia bilang scan. Ya, itu soal lain. Foto itu kan bisa Karena ini beda-beda ya. Bisa. Itu bisa Ini foto. gimana? Jangan Nggak ngerti Oke, lagi oke. foto scan tuh gimana? Bicara itu. Oke, sebentar. Bicara itu. Baik, sebentar. Tapi karena itu juga, makanya jangan berharap dari fotokopi dan foto muncul terlihat embos dari foto rumah. Yang jelas scan Kalau belum pernah scan ada kan? pasti keluar semua. Oke, yang Dan jelas saya itu aja. pastikan Udah. waktu di gelar perkara ada scan maupun embos tadi Oke. watermark dan Udah, embos kita di kunci ijazah. ijazah Jokowi menurut pengacara Pak Rifai belum pernah di scan. Jadi ada orang mengatakan ini scan asli adalah kebohongan publik. Dalam sebuah program diskusi yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, Andi Azwan kembali menjadi sorotan publik setelah moderator mencecarnya terkait asal-usul scan ijazah yang belakangan viral di berbagai media nasional. Dokumen digital tersebut sebelumnya menuai perdebatan karena diklaim sebagai salinan ijazah Jokowi, namun kemudian dipertanyakan keasliannya oleh sejumlah pihak. Ketika moderator meminta Andi menjelaskan dari mana ia memperoleh scan ijazah tersebut, ia tampak enggan memberikan jawaban langsung. Andi hanya menyatakan bahwa ia meyakini ijazah itu asli. Simetris lah. Pletot nggak simetris. Oke. Ya artinya apa? Ini koreksi dari berarti dia telah membuat gambar yang tadinya tidak orisinal seolah-olah orisinal. Ini jelas masuk pasal 35 Undang-Undang ITE kalau polisinya objektif. Dan kemarin kita pertanyakan lagi itu gelar perkara dan Pak Dirpidum, kita tunggu janjinya. Pak Dirpidum mempersilahkan teman-teman, ada Pak Beni Parapat di sini juga, ya, untuk lapor lagi. Dan kalau kemudian jaminan dari Pak Dirpidum itu tidak terbukti, berarti kemarin kami di gelar perkara sempat melapor nih Pak. Oh, sempat melapor dan ditolak Pak Beni Parapat. Jadi artinya gini, Mas Aiman, ini apa? Ini jelas bukan gambar yang asli. Ini koreksi. Koreksi Gini, itu sebentar. pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi yang dibawa oleh ini menurut Bang Mas Retro ya, yang bukan Mas, ya sudah kita pastikan. ditunjukkan oleh Bang Andi Azwan itu Ya. ngambil dari Dian Dan Sandi. Sandi kemudian dikoreksi. Siapapun dia. Perkataan mengenai Profesor Dr. Sumitro. Coba ada undang-undangnya bisa saya udah kirimkan juga. Kita bisa Ada lagi? baca sama-sama. Undang-undangnya ada itu. Belum ada lagi nih. Ada undang-undangnya. Apa saya baca di sini? Oke. Belum dikirim katanya. Udah di Baca, silakan baca. Saya bantu baca juga biar Baca di handphone tuh baca apa? Jangan-jangan baca WA. Itu yang dibaca apa Mas Aiman? silakan. Jika sudah menerima SK jabatan profesor, apakah boleh walaupun belum dikukuhkan? Ya, Anda boleh menggunakan sebutan profesor segera setelah menerima surat keputusan jabatan fungsional guru besar, meskipun belum melakukan prosesi pengukuhan. Ini dari mana sumbernya? Kita bisa lihat di chat GPT. Loh, saya Sumbernya, ya, sumbernya adalah nomor berapa dan terima SK-nya tanggal berapa? Permendikbud Ristek nomor Bukan masalah 44 undang-undangnya. tahun 2024. Prof Sumitro itu terima SK-nya tanggal berapa? Ristek Oke. nomor 44 tahun Jadi intinya kalau 2024. belum dapat gelar profesor secara resmi Tapi boleh sudah punya SK. tapi sudah punya SK. Bisa Itu memakai. undang-undang tahun 2024. Prof Sumitro Bisa memakai. itu terima SK-nya tanggal berapa? Ini berdasarkan Jawab dulu. Permendikbud Ristek. Prof Sumitro. Sebuah momen menarik sekaligus mengundang tawa terjadi dalam dialog di salah satu televisi nasional dalam program Rakyat Bersuara ketika pendukung Jokowi, yakni Andi Azwan, kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi tersebut, Andi Azwan berupaya membenarkan perbedaan penulisan gelar pada skripsi Jokowi. Ia menyinggung nama Prof Sumitro yang dalam dokumen berbeda disebutkan dengan dan tanpa gelar profesor. Menurut Andi, hal itu sah karena Profesor Sumitro disebut sudah memiliki surat keputusan pengangkatan profesor dan berhak menggunakan gelar tersebut. Namun argumen tersebut justru menjadi bumerang. Kesalahan fatal terjadi ketika Andi Azwan menggunakan peraturan menteri tahun 2024
untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1985. Prof Sumitra itu terima SK-nya tanggal berapa? Oh iya, tahun 2000 2000 sebentar. sama pakai kacamata. 2004, coba kacamata. 2024 saya juga nggak pakai kacamata. 2024. Prof Sumitra itu yang kita bicarakan. Berdasar ini saya bacakan ya. Iya. Aturan tadi berdasarkan Permendikbudristek nomor Ya. 44 tahun 2024. Oke, yang kita bicarakan adalah peristiwa tanggal November 1985. Gak berlaku surut, gak bisa. Nggak masalah. Loh, kok nggak masalah? Oke. Gimana? Itu Coba, sudah. masalah atau enggak apa-apa nanti Ada biar masalah. pemirsa yang Anda Anda mengusulkan. bisa katakan Nggak ada begitu bawaannya. Sudah Ditulis jelas. profesor, padahal itu belum profesor. dicantumkan Tahun 85. menurut dari Boleh, boleh berdasarkan aturan tahun 2024 ya gitu aja apa ya ini nggak silakan disimpulkan nggak apa-apa. Gimana? Boleh. 2024 Ya, ini cerdas. Mohon maaf Ya, betul kan? Ini Boleh berdasarkan info ya Mas Aiman tidak infonya menghukum kalau itu. kita lihat Tidak boleh sesuatu yang Oke. sudah terjadi kemudian kita menggunakan pendekatan hukum baru. Hukum tidak berlaku surut. Peristiwa tahun 85 pendekatan hukumnya adalah tahun 2024. Itu logika hukum dari mana itu? Bohong lagi ya. Oh, bohong. Bagaimana Andi bisa Aswan dikatakan bohong lagi? bohong ya? Kalau rektor UGM sendiri sudah mengatakan, ya kalau sudah Udah. menerima Ini nggak masalah rektor. Ya, rektor mengatakan sudah menerima SK bisa mencantumkan profesor. Oke, baik. Gimana tahun 85? Dikuatkan lagi oleh Permendikbud Ini nggak akan selesai debatnya. Yang jelas sudah faktanya udah jelas bahwa tempusnya itu. itu ya. Tempusnya salah. Oke. Udah. Perbandingan lintas waktu yang tidak relevan ini langsung memicu reaksi spontan dari narasumber lain di studio. Suasana pun berubah cair. Beberapa narasumber terlihat tertawa terbahak-bahak, menyadari kekeliruan mendasar dari logika yang disampaikan. Awalnya tampil penuh percaya diri, Andi Azwan kemudian mencoba memperkuat argumennya dengan membuka ponsel di hadapan publik. Di momen itulah kejadian yang semakin mengundang perhatian terjadi. Alih-alih menunjukkan dokumen resmi atau peraturan yang dimaksud, Andi terlihat justru bertanya kepada aplikasi ChatGPT mengenai boleh tidaknya penggunaan gelar sebelum upacara pengukuhan. Kalau bahasa hukum bahwa peristiwanya Udah. 8 Ini diperkuat. Oke, diperkuat. Bahwa peristiwanya tahun 85, Iya. tapi aturan tahun 2024. Udah nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan lagi. Jadi Silakan aja nanti. Oke, silakan. Lokus dan Oke. temposnya sudah berbeda Udah, balik dah. Oke, baik. Udah bohong lagi dah. Logika hukum yang error. Iya, udah bohong lagi nih. mohon maaf ya. Enggak, ini salah Permendikbudristek itu Ade, penguatan. Anda menjelaskan ini Jangan salah, lupa jelaskan jangan paksa itulah. untuk benar. Ini Iya. sudah jelas tadi apa Biar yang pemirsa yang dikatakan. masuk. Mas Aiman, Teknologinya salah, hukumnya salah. Pak Jokowi ahli segala halanya. Bahwa ahli hukum Oke. juga, Nggak ahli sama. Bang Adi, matematika Bang Adi. juga gitu. Yang lain aja, yang lain. Oke. Yang lain, oke. Ini nanti bagi rame. Yang nih. terakhir ini saya Oke, terakhir. Apalagi ini udah Terakhir. udah bohong ketahuan masih terus Saya aja. enggak. Udah, oke. ini Yang memang terakhir, oke, bohong. oke. Lo bohong apa? Ya tadi bohong nanti bohong udah. aturan Udah tahun ceritakan. Udah jelas. tahun 85. Udah jelas kesimpulannya. Udah jelas jelas. bohong. Oke. Sampai bilang bohong. Udah jelas bohong. Mas Roy, udah Mas Roy. Anda yang Silakan. bohong. Oke, Anda yang silakan. selalu mengatakan bohong. Bang Andi, silakan Bang Andi. Oke. Tahun 85 pakai aturan tahun 2024 itu logikanya. Udah, oke. Silakan lah. Saya bilang itu Udah. dikuatkan oleh Permendikbudristek. Ayo Ini udah. nggak selesai nanti. Silakan. Orang nggak Tadi, bisa baca Mas Roy aturan udah, ya kayak gini. Mas Roy udah, oke. Ya. Silakan. Ya. Saya ingat. Ya, Hal ini sontak memicu gelak tawa dari penonton maupun narasumber di studio, termasuk pembawa acara Aiman Wicaksono. Peristiwa ini dengan cepat menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial. Banyak yang menilai insiden tersebut sebagai contoh pentingnya ketelitian dalam memahami konteks hukum dan sejarah sebelum menyampaikan argumen di ruang publik. Yang lain belum bicara soalnya. Saya juga menggelitik seharusnya Bang Andi itu konsultasi dengan bagian hukum dulu gitu loh. Masa tahun 85 ikut aturan berapa tadi? 2024 itu sama dengan anak lahir lebih dulu dari ibunya. Ya, oke lah, seharusnya konsultasi gitu. nah itu penguatan Mas. Ya, yang intinya itu adalah dari Universitas Gajah Mada kok yang mengatakan bahwasanya penggunaan SK jabatan Ya. profesor setelah Enggak, menerima enggak. Saya bisa cukup, digunakan. cukup. Udah, oke. Saya menggelitik untuk tidak mengomentari gitu loh. Iya. Udah jelas itu. Profesor Ahmad Sumitro dapat SK bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ayo jawab. Bulan Maret Maret tahun berapa? tahun 85. Enggak bisa, bohong. Maret tahun 85. Cek. Tahun 86 itu adalah Maret dikukuhkan.
86. Dikukuhkan. Maret 86. Maret Dikukuhkan. 86. Mas Roy yakin dengan apa yang disampaikan? Yakin. Coba cek. Ada pemberitaannya, silakan buka. Dikukuhkan. Ya, Dikukuhkannya itu adalah di bulan Maret. di tahun 86. Lah ya udah, Maret 86 ya Dikukuhkan udah. 86 mendapatkan Udah, mendapatkan udah, SK-nya di tahun 85. udah, Bulan 8. udah. Bulan Maret 85. SK-nya. Dikukuhkan SK-nya Maret 85. Enggak, Artinya Pengukuhannya ya, Maret 86. Ya. tidak benar. Data yang Mas Roy. Tidak benar. Tidak benar. Enggak, 86 itu Maret 86 Anda itu buktikan SK-nya. aja. Udah, silakan buktikan. Ya, Anda buktikan. Silakan tanggal berapa Jadi tuh? jelas. Ini bohong lagi nih. Jelas Nanti- Bang Iman. nanti kita bahas Dari di yang foto namanya Kebanyakan orang bohong yang ini. namanya ya depannya bohong ini banget warnanya ini. putih banget, ternyata enggak. Perdebatan soal ijazah dan riwayat akademik kembali memanas setelah pendukung Jokowi, Andi Azwar, menjadi sorotan dalam diskusi publik terkait surat keputusan profesor yang dikaitkan dengan Profesor Sumitro saat masa kuliah Jokowi di UGM. Dalam forum debat tersebut, Andi Azwar menyatakan bahwa SK Profesor Sumitro terbit pada Maret 1985 dan pengukuhannya dilakukan setahun kemudian pada tahun 1986. Saya ingin menyampaikan ini fakta semua ya. Saya hanya baca aja. Ini penjelasan resmi dan salah satunya dari orang yang namanya Aida Greenberry. Siapa Aida Greenberry? Itulah putri almarhum Profesor Ahmad Sumitro. Ayah saya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dikukuhkan pada tanggal 22 Maret. Gelar profesornya baru dikukuhkan tanggal 22 Maret 1986. Dan dengan pidato yang berjudul Peranan Ilmu Ekonomi Kehutanan dan Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Pada tahun 1985, beliau belum layak menggunakan gelar profesor. Ini jelas, ya, clear banget.